Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang jumlah ismiyah pola ketiga, yakni isim plus harf. Pembahasan kali ini adalah isim plus harf dengan mubtada dan khobarnya disifati atau diberi keterangan sifat. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Ingat, rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobar. Jadi mubtada bertemu dengan khobarul mubtada atau menerangkan dari mubtada. Contohnya al-muslimu sholihun. Seorang muslim laki-laki itu adalah soleh. Seorang muslim itu adalah mubtada dan soleh sebagai khobarnya menerangkan mubtada. Jadi soleh menerangkan seorang muslim. Ingat, syarat-syarat jumlah ismiyah ada dua. Yang pertama, antara mubtada dan khobar harus sama dalam 5 hal: mufrad, musanna, jama', muzakkar, dan muannasnya. Syarat yang kedua, mubtada harus tertentu dan khobar tidak tertentu atau tidak diberi alif lam. Kemudian kata benda atau isim yang mengawali jumlah ismiyah antara lain: 1. Isim dhahir, 2. Isim dhamir atau kata ganti orang, dan yang ketiga adalah isim isyarah atau kata penunjuk. Rumusan jumlah ismiyah ada 3 pola. Pola 1 adalah isim plus isim, pola 2 isim plus fi'il, dan pola 3 adalah isim plus harf. Yang kita bahas kali ini adalah pola ketiga, yakni isim plus harf, yakni huruf jar dan dzaraf makan. Perbedaan dengan pembahasan sebelumnya adalah kali ini untuk mubtada'nya kita beri tambahan keterangan sifat, begitu pula dengan khobarnya huruf jar dan majrurnya kita tambah keterangan sifat. Masih ingat semua ya tentang jumlah ismiyah rumusan ketiga atau pola ketiga, yakni isim plus harf. Rumus pola ketiga adalah isim plus harf, yakni huruf jar atau dzaraf makan. Ingat mana yang termasuk huruf jar dan mana yang termasuk dzaraf makan. Kita nyanyikan kembali supaya kita mengingat kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Wahid isnani salasah min ila an ala fi bikali, amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, janiba di samping, haula di sekitar, baina di antara kita semua. Mengingatkan kembali, baina artinya di antara saja, sedangkan kita semua hanya untuk melengkapi lagu untuk menghafalnya. Kita ulang sekali lagi. Wahid isnani salasah min ila an ala fi bikali, amama di depan, wara'a di belakang, tahta di bawah, fauqa di atas, janiba di samping, haula di sekitar, baina di antara kita semua. Oke ya. Nah, masih ingat ya? Yang di sini di kolom ini adalah termasuk kelompok huruf jar, sedangkan yang di bagian sini termasuk dzaraf makan atau kata yang menunjukkan tempat. Baik, sekarang kita ke pembuatan kalimat. Ingat ya, kemarin sudah kita bahas jumlah ismiyah pola ketiga atau rumusan ketiga, yakni isim plus harf. Contohnya al-muslimu fil masjidi, seorang muslim laki-laki di dalam masjid. Jika perempuan, al-muslimatu fil masjidi, seorang muslimah perempuan di dalam masjid. Pembahasan kali ini kita tambahkan keterangan pada mubtada'nya dan khobarnya. Jadi seorang muslim ditambah keterangan, dan fil masjidi juga ditambah dengan keterangan. Bagaimana contohnya
Perhatikan contoh berikut. Tadi di awal kalimat kita buat al-muslimu fil masjidi, seorang muslim di dalam masjid. Sekarang mubtada'nya al-muslimu ditambah keterangan sifat yang sabar. Al-muslimu as-sabiru fil masjidi al-kabiri. Jadi masjidnya ditambah juga keterangan sifat. Jadi sabari ini adalah keterangan sifat dari al-muslimu, dan al-kabiri adalah keterangan sifat dari masjid. Nah, bagaimana cara membuat sifatnya atau keterangan sifatnya? Ingat, cara memberikan keterangan sifat dalam bahasa Arab yaitu dengan jalan menyamakan sifat dengan lafadz yang disifatinya atau man'utnya dalam segala hal. Ya, baik dalam mufrad, musanna, jamak, muzakkar, muannas, ma'rifat, nakirah, dan i'rabnya. Pokoknya intinya sifat itu mengikuti yang disifati. Ya, jadi sifat mengikuti yang disifati. Jadi kalau seandainya sifatnya atau naatnya dari sesuatu yang disifati tertentu harus diberi al. Jadi karena ini yang disifati adalah tertentu, maka sifatnya juga harus tertentu. Kalau seandainya ini tidak dikasih al, maka sifatnya juga tidak dikasih al. Intinya sifat mengikuti yang disifati. Karena ini laki-laki, maka sifatnya juga laki-laki, gitu ya. Karena di sini adalah ma'rifah dikasih al, maka sifatnya juga dikasih al, gitu ya. Ingat kuncinya sifat mengikuti yang disifati, ya. Contoh al-muslimu as-sabiru fil masjidi al-kabiri, seorang muslim yang sabar di dalam masjid yang besar. Nah, karena yang besar adalah sifat dari masjid, maka harus mengikuti masjid. Jadi karena masjid ini majrur atau di kasroh harokat terakhirnya, maka sifatnya juga di kasroh. Nah, sedangkan al-muslimu karena terakhirnya dhammah, maka sifatnya juga dhammah. Jadi intinya sifat mengikuti yang disifati, baik mufrad, musanna, jamak, laki-laki atau perempuan, ma'rifah maupun nakirah maupun i'rabnya. Kita ambil contoh beberapa kalimat berikut. Al-muslimu fil masjidi al-kabiri. Nah, ini belum kita tambah al-kabiri, tapi Ustaz hanya berikan contoh tambahan saja. Kita baca terlebih dahulu al-muslimu fil masjidi, perempuan, al-muslimatu fil masjidi, musanna, al-muslimani fil masjidi, perempuan, al-muslimatani fil masjidi, jamak, al-muslimuna fil masjidi, perempuan, al-muslimatu fil masjidi. Nah, setelah ini kita akan berikan tambahan keterangan sifat mubtada dan khobar masing-masing. Bagaimana kalau yang mufrad ditambah sifat, musanna ditambah sifat, jamak ditambah sifat, maupun perempuan ditambah dengan sifat atau keterangan sifat. Perhatikan contoh berikut. Tadi kalimatnya hanya al-muslimu fil masjidi. Sekarang kita akan tambah keterangan al-muslimu as-sabiru fil masjidi al-kabiri, seorang muslim laki-laki yang sabar di dalam masjid yang besar. Jika perempuan menjadi al-muslimatu as-sabiratu fil masjidi al-kabiri. Nah, seorang muslimah perempuan yang sabar di dalam masjid yang besar. Tadi sudah kita jelaskan di awal, sifat mengikuti yang disifati. Karena yang disifati dia perempuan, maka sifatnya juga perempuan. Sedangkan masjid karena dia adalah isim yang berbentuk laki-laki, maka sifatnya juga laki-laki. Jadi sifat mengikuti yang disifati. Sekarang kalau ke bentuk musanna atau dua orang, al-muslimani as-sabirani fil masjidi al-kabiri, dua orang muslim laki-laki yang sabar di dalam masjid yang besar. Jika perempuan menjadi al-muslimatani as-sabiratani fil masjidi al-kabiri, dua orang muslimah perempuan yang sabar di dalam masjid yang besar. Nah, karena yang disifati adalah musanna atau dua orang, maka sifatnya juga dua orang, ya.
Nah, begitu pula yang perempuan, karena yang disifati 2 orang perempuan, maka sifatnya juga 2 orang perempuan. Jadi sifat mengikuti yang disifati. Begitu pula dalam bentuk jamaknya, al-muslimuna as-sabiruna fil masjidi al-kabiri. Beberapa muslim laki-laki yang sabar di dalam masjid yang besar. Nah, kata sifat yang sabar ini mengikuti kata atau isim al-muslimuna, karena dia jamak maka sifatnya juga jamak. Al-muslimuna as-sabiruna fil masjidi al-kabiri. Jika perempuan, al-muslimatu as-sabiratu fil masjidi al-kabiri. Beberapa muslimah perempuan yang sabar di dalam masjid yang besar. Sifatnya mengikuti yang disifati. Sekarang contoh yang lain, misalnya contoh yang sebelum ditambah dengan keterangan sifat. Al-mudarrisu fil idarah, seorang guru laki-laki di dalam kantor. Jika perempuan menjadi al-mudarrisatu fil idarah. Jika musanna atau 2 orang, al-mudarrisani fil idarah. Jika perempuan, al-mudarrisatani fil idarah. Jika banyak, al-mudarrisuna fil idarah. Jika perempuan, al-mudarrisatu fil idarah. Nah, sekarang beberapa kalimat tersebut kita tambah keterangan sifat sesuai dengan kata yang disifati. Keterangan sifat yang kita tambah adalah al-alimu, ya. Al-mudarrisu al-alimu fil idarati al-kabirati. Seorang guru laki-laki yang pandai di dalam kantor yang besar. Ingat, yang sifat mengikuti yang disifati. Karena al-mudarrisu ini laki-laki, maka sifatnya juga laki-laki. Sedangkan al-idarah, karena al-idarah adalah termasuk jenis kata benda perempuan, maka sifatnya juga perempuan, karena sifat mengikuti yang disifati, ya. Al-mudarrisu al-alimu fil idarati al-kabirati. Jika perempuan menjadi al-mudarrisatu al-alimatu fil idarati al-kabirati. Jadi al-alimu menjadi al-alimatu karena yang disifati perempuan. Sekarang kita rubah ke bentuk 2 orang. Al-mudarrisani al-alimani fil idarati al-kabirati. 2 orang guru laki-laki yang pandai di dalam kantor yang besar. Jika perempuan menjadi al-mudarrisatani al-alimatani fil idarati al-kabirati. 2 orang guru perempuan yang pandai di dalam kantor yang besar. Sekarang kita rubah ke bentuk jamak atau banyak laki-laki atau banyak orang. Al-mudarrisuna al-alimuna fil idarati al-kabirati. Jika jamak perempuan, al-mudarrisatu al-alimatu fil idarati al-kabirati. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Bisa difahami ya? Nah, supaya kuat kita tambah beberapa contoh lagi. Contoh kalimat yang belum ditambah sifat. At-tajiru amama suqi, seorang pedagang laki-laki di depan pasar. At-tajiru sebagai mubtada, amama suqi sebagai khobar. At-tajiru amama suqi, jika perempuan at-tajiratu amama suqi. Jika 2, at-tajirani amama suqi. Jika 2 perempuan, at-tajiratani amama suqi. Jika jamak, at-tajiruna amama suqi. Jika jamak perempuan, at-tajiratu amama suqi. Nah, bagaimana kalau kita tambah dengan keterangan sifat? Perhatikan contoh berikut. Pedagangnya at-tajiru, kita tambah keterangan sifat yang jujur. At-tajiru as-sadiqu amama suqi al-wasi'i. Seorang pedagang laki-laki yang jujur di depan pasar yang luas. Nah, keterangan sifatnya adalah as-sadiqu, sifat dari at-tajiru. Al-wasi'i adalah sifat dari as-suqi. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Ketika yang disifati pakai alif lam,
maka sifatnya juga pakai alif lam. Kalau seandainya dia tidak pakai alif lam, maka sifatnya juga tidak pakai alif lam. Intinya sifat mengikuti yang disifati dalam segala hal. Kalau seandainya dia tidak pakai alif lam, tajirun shadiqun. Tapi karena dia pakai alif lam, ma'rifah, maka sifatnya juga pakai alif lam. At-tajiru as-shadiqu amama as-suqi al-wasi'i. Jika perempuan menjadi at-tajiratu as-shadiqatu amama as-suqi al-wasi'i. Sekarang kita rubah ke musanna atau dua orang. At-tajirani as-shadiqani amama as-suqi al-wasi'i. Dua orang pedagang laki-laki yang jujur di depan pasar yang luas. Nah, karena at-tajirani dua orang, maka sifatnya juga dua orang. At-tajirani as-shadiqani. Sekarang dua orang perempuan. At-tajiratani as-shadiqatani amama as-suqi al-wasi'i. Sifatnya juga menjadi perempuan. Sekarang kita rubah ke jamak. At-tajiruna as-shadiquna amama as-suqi al-wasi'i. Beberapa pedagang laki-laki yang jujur di depan pasar yang luas. Jika perempuan menjadi at-tajiratu as-shadiqatu amama as-suqi al-wasi'i. Beberapa pedagang perempuan yang jujur di depan pasar yang luas. Bisa difahami ya bagaimana cara memberikan tambahan keterangan sifat, baik mubtada'nya maupun khobarnya. Intinya sifat mengikuti yang disifati. Ya, sekarang yang contoh baru, contoh berikutnya. As-sariqu wara'al baiti. Seorang pencuri laki-laki di belakang rumah. Ya. Nah, setelah ini kalimatnya dirubah ke perempuan menjadi as-sariqatu wara'al baiti. Dirubah ke musanna, as-sariqani wara'al baiti. Perempuan, as-sariqatani wara'al baiti. Jama' as-sariquna wara'al baiti. Perempuan, as-sariqatu wara'al baiti. Sekarang kita tambah keterangan sifat. Misalnya keterangan sifatnya adalah yang mahir atau yang pandai. As-sariqu al-mahiru wara'al baiti al-kabiri. Seorang pencuri yang pandai di belakang rumah yang besar. Ya, ingat sifat mengikuti yang disifati. Sekarang kita rubah ke perempuan. As-sariqatu al-mahiratu wara'al baiti al-kabiri. Nah, karena yang disifati perempuan, maka sifatnya juga perempuan. Sekarang kalau musanna atau dua orang. As-sariqani al-mahirani wara'al baiti. Sifatnya dua. Begitu pula jika perempuan. As-sariqatani al-mahiratani wara'al baiti al-kabiri. Sifatnya mengikuti yang disifati. Karena dia dua perempuan, maka sifatnya juga dua perempuan. Sekarang dirubah ke jamak. As-sariquna al-mahiruna wara'al baiti al-kabiri. Beberapa pencuri laki-laki yang pandai di belakang rumah yang besar. Jika perempuan menjadi as-sariqatu al-mahiratu wara'al baiti al-kabiri. Jadi sifat mengikuti yang disifati. Sekarang kalau contoh yang umum bagaimana? Contohnya kata benda yang umum ya, yang zahir. Contohnya perhatikan kalimat berikut. Al-kitabu 'alal maktabi. Sebuah kitab di atas meja. Sekarang mubtada'nya adalah al-kitab dan khobarnya 'alal maktab. Sekarang mubtada' khobarnya kita tambah keterangan sifat. Al-kitabu al-jadidu 'alal maktabi al-kabiri. Sebuah kitab yang baru di atas meja yang besar. Yang baru karena yang disifati adalah kitab, maka mengikuti yang disifati. Al-kitabu al-jadidu 'alal maktabi al-kabiri. Nah, al-kabiri karena yang disifati majrur karena bertemu dengan ala sehingga dikasroh, maka sifatnya juga dikasroh. Contoh berikutnya kata benda yang perempuan.
As-sabburatu fil fasli, sebuah papan tulis di dalam kelas. Sekarang kita tambah keterangan sifat mubtada dan khabarnya. As-sabburatu al-kabiratu fil fasli an-nadhifi, sebuah papan tulis yang besar di kelas yang bersih. Nah, karena as-sabburatu adalah perempuan, maka sifatnya juga muannas atau perempuan. Jadi as-sabburatu al-kabiratu fil fasli an-nadhifi, karena al-fasli adalah kata benda laki-laki, maka sifatnya juga laki-laki. Jelas ya? Contoh kata benda berikutnya, al-maktabu fil fasli, sebuah meja di dalam kelas. Jika ditambah keterangan sifat, al-maktabu al-kabiru fil fasli al-jamili, sebuah meja yang besar di dalam kelas yang indah. Contoh berikutnya, al-kurrasatu 'alal maktabi, sebuah buku tulis di atas meja. Sekarang ditambah keterangan, al-kurrasatu al-jadidatu 'alal maktabi al-kabiri, sebuah buku tulis yang baru di atas meja yang besar. Ingat, sifat mengikuti yang disifati. Bisa dipahami semua ya. Sekarang contoh berikutnya. Al-ustadzu amama tilmidhi, seorang guru laki-laki di depan siswa. Mubtadanya al-ustadz, khabarnya amama tilmidh. Sekarang tambah keterangan sifat. Al-ustadzu al-alimu amama tilmidhi al-katsiri, seorang guru laki-laki yang pandai di depan siswa yang banyak. Ya, ingat sifat mengikuti yang disifati dalam bentuk semuanya, mufrad, musanna, jamak, mudzakkar dan muannasnya. Contoh berikutnya, at-tilmidzu amamal ustadz, seorang murid laki-laki di depan guru. Jika ditambah keterangan sifat, misalnya as-salih, at-tilmidzu as-salihu amamal ustadzi al-alimi, seorang murid yang soleh di depan guru yang pandai. Bisa ya cara menambahkan keterangan sifat? Oke, kalau bisa sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, seorang muslim laki-laki yang soleh ada di depan masjid yang besar. Kedua, dua orang petani perempuan yang rajin ada di samping sawah yang luas. Tiga, banyak pedagang laki-laki yang jujur ada di dalam pasar yang besar. Keempat, seorang penyiar perempuan yang pandai ada di dalam kantor yang terkenal. Dan kelima, dua orang pengemis laki-laki yang miskin ada di depan rumah yang indah. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Insya berikutnya sama seperti yang pertama tadi, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Pertama, sebuah pulpen yang panjang ada di dalam tas yang besar. Soal kedua, sebuah kursi yang pendek ada di dalam kantor yang kecil. Ketiga, sebuah pohon yang besar ada di depan sekolah yang terkenal. 4. Sebuah mobil yang mahal ada di dalam rumah yang besar. 5. Dua pulpen yang murah ada di dalam lemari yang indah. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Selamat mencoba. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal yang pertama, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola ketiga? Alif, at-tajiru as-salihu alimun. Ba, at-tajiru as-salihu jalasa. Jim, at-tajiru as-salihu yajlisu. Dal, at-tajiru as-salihu fil baiti. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, seorang insinyur laki-laki yang terkenal itu di dalam kantor yang besar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi,
Alif, al-muhandisu al-masyhuru fil idarati al-kabirati. Ba, al-muhandisatu al-masyhuratu fil masjidi al-kabiri. Jim, al-muhandisani al-masyhurani fil ghurfati al-kabirati. Dal, al-muhandisu al-masyhuru fil mustashfa al-kabiri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga yang termasuk dzaraf makan adalah alif, alimun. Ba, amama. Jim, jalasa. Dal, kitabun. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, at-talibani al-qawiyani fil maidani. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, 2 orang murid laki-laki yang kuat ada di lapangan. Ba, 2 orang murid perempuan yang jujur ada di kebun. Jim, 2 orang murid laki-laki yang rajin ada di sekolah. Dal, 2 orang murid perempuan yang cerdas ada di kelas. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, al-mudhi'u al-mahiru fil idarati. Keterangan sifat dari mubtada'nya adalah al-mudhi'u. Ba, al-mahiru. Jim, fi. Dal, al-idarah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola ketiga? Alif, at-talibani al-alimani sabirani. Ba, at-talibuna al-mujtahiduna yadkhuluna. Jim, at-talibatu al-mahiratu jalasat. Dal, at-talibatu al-mahiratu fil fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, seorang petani laki-laki yang rajin ada di sawah yang luas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, al-fallahu al-mujtahidu fil mazra'ati al-wasi'ati. Ba, al-fallahu al-mujtahidu minas suqi al-wasi'i. Jim, al-fallahu al-mujtahidu ilal masjidi al-wasi'i. Dal, al-fallahu al-mujtahidu amamal baiti al-wasi'i. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, al-masjidu al-kabiru amamal madrasati. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, sebuah masjid yang besar ada di depan kantor. Ba, sebuah masjid yang indah ada di depan kelas. Jim, sebuah masjid yang besar ada di depan sekolah. Dal, sebuah masjid yang cantik ada di depan terminal. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, seorang pedagang perempuan yang jujur itu di depan pasar yang terkenal. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, at-tajiratu as-sadiqatu minal mahattati al-masyhurati. Ba, at-tajiratu as-sadiqatu ilal funduqi al-masyhuri. Jim, at-tajiratu as-sadiqatu amama as-suqi al-masyhuri. Dal, at-tajiratu as-sadiqatu ila suqi al-masyhuri. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, al-muslimu as-salihu fil masjidi al-kabiri. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang muslim yang soleh di dalam masjid yang besar. Ba, seorang mukmin yang soleh di dalam masjid yang luas. Jim, seorang pedagang yang soleh di dalam masjid yang indah. Dal, seorang guru yang soleh di dalam masjid yang terkenal. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.